Ketika kita ke dapur, seringkali terdapat air untuk mencuci piring atau memasak. Kemudian pastinya ada udara yang kita hirup untuk bernapas dan juga gula. Air, gula, dan juga udara memiliki gerak antar partikel yang berbeda-beda. Kira-kira seperti apa ya? Halo semuanya, kembali lagi di pelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas mengenai gaya antar molekul. Yuk langsung aja kita lihat. Di topik sebelumnya kita sudah mempelajari ikatan kimia, mulai dari ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Serta kita juga sudah membahas mengenai senyawa kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Sukrosa merupakan senyawa kovalen berwujud padat pada suhu kamar. Secara umum, pada zat padat, kerapatan ikatan dan gaya antar partikelnya sangat kuat, sehingga menyebabkan gerak antar partikel penyusunnya menjadi terbatas. Air merupakan contoh dari senyawa kovalen polar. Cairan ini memiliki ikatan antar partikel yang lebih lemah dari padatan, sehingga gerak partikelnya lebih bebas. Kerapatan cairan lebih kecil dari padatan. Kerapatan antar partikel gas sangat kecil dibandingkan padatan dan cairan. Partikel-partikel gas bergerak sangat bebas dalam bentuk molekul tunggal. Akibatnya, gas memiliki volume dan bentuk yang tidak tetap sehingga gaya intramolekulnya paling lemah. Sekarang kalian sudah paham kan perbedaan gaya intramolekul pada zat padat, zat cair, dan juga gas? Nah, kekuatan gaya tersebut nantinya akan mempengaruhi gaya antar molekul pada molekul sejenis atau berbeda. Kira-kira seperti apa ya gaya antar molekulnya? Simak di penjelasan berikutnya ya. Gaya antar molekul adalah gaya di antara molekul-molekul yang menyebabkan tarikan antar molekul memiliki berbagai tingkat kekuatan. Ada 3 jenis gaya antar molekul. Yang pertama ada ikatan hidrogen, gaya dipol-dipol, dan gaya dispersi London. Saat atom hidrogen berinteraksi dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, terjadi ikatan dipol-dipol yang sangat kuat. Saat hidrogen ini berikatan dengan atom oksigen, fluorin, ataupun nitrogen, interaksi ini sangat kuat dan memiliki sejumlah ciri ikatan kovalen seperti memiliki arah. Maka dari itu, interaksi ini disebut ikatan hidrogen. Ikatan ini merupakan gaya terkuat di antara gaya antar molekul yang lain. Hanya saja ikatan hidrogen hanya terjadi dengan atom oksigen, fluorin, dan nitrogen. Contohnya yaitu molekul HF direaksikan dengan sesamanya, maka atom fluorin pada molekul HF yang satu akan berikatan dengan atom hidrogen pada molekul HF yang lain, sehingga membentuk ikatan hidrogen. Contoh selanjutnya adalah molekul H2O bereaksi dengan molekul H2O. Maka atom oksigen pada molekul H2O yang satu akan berikatan dengan atom hidrogen pada molekul H2O yang lain, sehingga terbentuk juga ikatan hidrogen. Untuk melihat kekuatan ikatan ini, kita bisa bandingkan sifat senyawa pada periode kedua dengan periode ketiga, seperti NH3 dan PH3, H2O dan H2S, HF, dan HCl. Jika kita lihat titik didihnya, senyawa pada periode kedua ini memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada senyawa pada periode ketiga.
walaupun massa molekulnya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ikatan molekul yang sangat kuat, yang tidak lain adalah ikatan hidrogen. Gaya dipol-dipol. Interaksi ini akan melibatkan senyawa polar, sehingga nantinya akan terjadi pengkutuban berdasarkan ke elektronegatifannya. Gaya dipol-dipol terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dipol permanen. Dipol permanen berarti akan terjadi pengkutuban yang permanen antara senyawa polar dengan senyawa polar. Contohnya molekul HCl dengan molekul HCl. Atom hidrogen memiliki jumlah elektron yang lebih sedikit dibandingkan atom Cl. Sehingga atom hidrogen lebih elektropositif dan atom Cl lebih elektronegatif. Maka kutub negatif Cl pada molekul HCl yang satu akan tarik-menarik dengan kutub positif hidrogen pada molekul HCl yang lain, dan terbentuklah gaya dipol permanen. Yang kedua adalah dipol sesaat. Interaksi ini terjadi antara senyawa polar dengan senyawa nonpolar. Contohnya adalah HCl dan H2. Pengkutuban yang terjadi pada molekul HCl sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, H berkutub positif dan Cl berkutub negatif. Lalu, bagaimana dengan pengkutuban molekul H2 yang memiliki jumlah elektron yang sama? Salah satu atom hidrogen pada molekul H2 akan terinduksi atau terimbas oleh atom Cl pada molekul HCl, sehingga atom hidrogen tersebut akan berkutub positif. Kemudian terjadilah tarikan antara atom Cl pada molekul HCl dengan atom hidrogen pada molekul H2. Akan tetapi kekuatan ikatan tersebut lemah sehingga mudah terputus, sehingga dinamakan gaya dipol sesaat. Gaya dipol-dipol ini mempengaruhi sifat fisik senyawa, contohnya titik didih dan titik leleh. Sebagai contoh, massa molekul titik didih dan titik leleh dari SiH4, pH3, H2S ditunjukkan pada tabel berikut. Ketiga molekul ini memiliki massa yang hampir sama, tetapi tingkat kepolaran atau momen dipolnya berbeda. Dari ketiga molekul ini, H2S memiliki titik didih dan titik leleh tertinggi. Jadi, semakin tinggi momen dipol, maka semakin tinggi juga titik didih dan titik leleh suatu molekul. Mengapa molekul polar memiliki sifat fisika yang lebih tinggi? Hal ini dikarenakan semakin kuat ikatan antar molekul, semakin sulit memutuskan ikatan ini untuk mendidih atau meleleh. Selanjutnya ada gaya dispersi London. Gaya dispersi London terjadi pada senyawa nonpolar dengan senyawa nonpolar. Contohnya yaitu molekul H2 dengan molekul H2. Lantas, bagaimana pengkutubannya? Kalian masih ingat kan teori atom Bohr? Pada teori atom Bohr menyatakan bahwa elektron selalu bergerak mengelilingi inti. Ketika elektron sedang berada pada posisi ini, maka atom H tersebut bermuatan negatif, sedangkan atom H pada molekul lain menjadi kutub positif. Sehingga terbentuklah gaya dispersi London. Akan tetapi, kekuatan ikatan ini sangat lemah karena dapat terputus kapan saja ketika elektron sudah berubah posisi. Kekuatan gaya London ini dipengaruhi oleh ukuran, bentuk molekul, dan kemudahan untuk terdistorsi. Semakin luas permukaan, maka semakin besar kemungkinan terjadinya dipol sementara. Contohnya pada molekul pentana ini. Di antara ketiga molekul ini,
Neopentana memiliki titik didih yang paling rendah karena gaya Londonnya paling kecil. Molekul ini berbentuk sferik, sehingga luas permukaannya lebih kecil dibandingkan N-pentana. Akibatnya, gaya tarik antar molekulnya lemah. Gimana, kalian udah paham kan mengenai gaya antar molekul? Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.